Halo teman, hari ini saya akan bertemu dengan Pak Heru selaku Ketua Koordinator Adiwiyata dan juga pembina OSIS, dan yuk ikuti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi di Riwis bersama OSIS ya. Sini saya akan yang ngobrol biasa dengan Pak Heru selaku pembina OSIS dan Ketua Koordinator Adiwiyata. Baik Pak Heru, gimana kabarnya? Ya, kabarnya baik, tapi obrolannya jangan yang biasa, obrolannya yang luar biasa. Ini makanya kita ngobrol ya se-relax mungkin Pak. Ya, oke. Jadi ini mohon maaf saya sambi ya karena kesibukan, semuanya dikejar. Ini ngomong sedang bikin apa Pak ini Pak? Ini banyak kerjaannya Mas. Ini sesuatu. Nggak bisa saya katakan. Rahasia ya Pak. Ya. Mungkin sebelumnya mungkin perkenalan dulu ya Pak. Ya. Kayak mungkin dari siswa kayak kelas 10-an kita PJJ itu kan mungkin belum kenal banyak dengan Pak Heru. Oke. Ya mungkin dari nama terus latar belakangnya itu dari mana dan di mana. Saya. Iya Pak. Ya, nama saya Heru Sujarwoko. Saya ngajar di SMA Kejobong, jadi guru TK. Tapi asli sini Pak? Enggak. Mana? Saya lahir di Padang, Sumatera Barat. Padang Pak, bener Pak? Beneran, lahir di Padang. Terus saya gede di Jogja. Terus sekarang hidupnya di Purbalingga. Di Purbalingga itu, kenapa itu bisa pindah ke Purbalingga itu alasannya apa Pak? Di Purbalingga itu sejak tahun 2010. 2010. Waktu itu kebetulan diamanahi menjadi guru di Purbalingga. Itu waktu dari SD sampai ke universitas itu di Jogja atau? Iya, di Jogja. Di Jogja. Iya. Ya namanya Pak Heru Sujarwoko ya Pak. Ya. Nah, itu kan kalau ada orang Jawa itu ada nama kecil, ada nama tua. Nah itu punya apa enggak Pak? Nggak ada lah. Jadi dari kecil Namanya ya itu. Itu nama yang kasih orang tua. Saya pernah protes nama saya sebenarnya. Iya Pak. Sama almarhum bapak saya. Kenapa Pak? Saya lahir di Padang, namanya nama biasa saja, nggak nama yang lain, gitu kan? Terus kalau saya jawabnya cerdas, kan saya pengennya yang berbeda itu ya. Yang Kalau Padang itu biasanya Buyung atau apa. Nah ternyata bapak saya jawabnya, ya itu nama Heru Sujarwoko itu dulu kan beda dengan yang lainnya. Gitu. Tapi kan waktu hidup di Padang, begitu di sini ya jadi nama yang banyak yang punya. Jadi sampai sekarang itu Pak? Iya sampai sekarang. Soalnya tanggawi jeneng apa maning Mas? Iya kan kalau mau gitu Pak. Ya kayak gitu. Terus universitasnya itu di mana? Saya kuliahnya di luar negeri. Luar negeri Pak? Iya, swasta. Oh iya, swasta. Swasta nggak masalah. Mana Pak swastanya? Kalau dulu namanya Wangsa Manggala, itu kampusnya Prof. Sutedjo. Prof. Sutedjo itu adiknya Pak Soeharto. Sekarang namanya kampusnya ganti nama jadi Mercu Buana, Yogyakarta. Di Jogja. Jurusannya psikologi. Psikologi. Ya. Waktu itu banyak apa enggak Pak yang ikut psikologi Pak? Oh banyak. Pas zaman saya kuliah kira-kira tahun 2000, 2001, 2002, 2003 itu lagi passing grade-nya psikologi tinggi sekali. Yang kuliah banyak ya di tahun-tahun itu. Sekitar 2000 sampai 2003-an itu banyak-banyaknya. Terus di kegiatan kampus itu Pak Heru kayak pengalamannya itu apa aja gitu Pak? Oh, di kampus aduh kegiatannya banyak sekali. Tapi awalnya sih enggak, awalnya saya karena saya kuliah kan tidak langsung ya. Waktu itu saya setelah lulus SMA itu saya di Jakarta 3 tahun. Itu apa? Wah itu berjuang itu. Berjuang ya. Berjuang
untuk mencapai cita-cita. Tapi nggak usah saya ceritakan di sini ya. Iya. Saya sebuah kegagalan ya. Kemudian gagal, saya kejar, ternyata saya memilih melanjutkan kuliah karena untuk biar punya ilmu. Kalau punya ilmu itu kata Cak Nun, saya kan kalau ngaji sama Cak Nun, ngerti Cak Nun enggak? Iya tahu Pak. MH Edu Najib. Itu ke Jakarta itu sebelum atau pas lagi kuliahnya itu Pak? Oh, sebelum kuliah. Iya. Ya, sebelum kuliah saya di Jakarta, saya berjuang di sana, ternyata gagal, mungkin bukan garis nasib saya. Terus saya balik ke Jogja untuk kuliahnya di Jogja aja, terus mencari ilmu. Nah, kalau orang punya ilmu itu kan biar hidupnya bermanfaat. Dan alhamdulillah ya. Itu tadi yang soal kegiatan kampus itu. Oh iya, di kampus saya dulu awal jadi mahasiswa itu belum aktif. Awal mahasiswa saya sibuk nyambi bisnis waktu itu. Ya jualan, ya wirausaha macam-macam di rumah, bisnis. Ya itu kurang lebih ya 1 tahun lebih dikit lah, 2 tahun lah. Dan habis itu kayaknya nggak ada gregetnya kuliahnya. Nah baru saya bisnisnya saya kurangi, terus saya back to kampus, saya ikut kegiatan mahasiswaan. Ya macam-macam, ikut BEM juga iya, kemudian BEM ikut Pak? BEM ikut saya. Jadi apa yang Pak? Waktu itu jadi apa ya? Kalau di universitas itu saya diangkat jadi menteri apa saya lupa, sudah lama ya. Terus di fakultasnya juga BEM bagian apa itu? Karena saya nggak begitu aktif di BEM-nya karena waktu itu euforia politiknya agak beda. Ya, waktu nggak begitu menarik di tahun-tahun 2004-2005 itu kegiatan BEM begitu menarik meskipun saya masuk. Saya lebih aktif di kegiatan Presma. Apa itu Pak? Presma itu pers mahasiswa, jadi wartawan kampus. Nah di situ saya matangnya justru di situ, jadi mahasiswa. Yang awalnya kesulitan kuliah, orang mudeng-mudeng gitu kan. Ternyata setelah saya gabung dengan teman-teman pers itu ternyata kuliah itu gampang. Kenapa? Karena di kegiatan pers mahasiswa itu tiap hari itu 24 jam. 24 jam di base camp itu kita diskusi isinya, diskusi. Jadi makan itu kalau lapar, tidur itu kalau ngantuk. Iya beneran, jam 1 malam pun kita masih diskusi terus. Base camp itu masih di kampus ya, ada base campnya sendiri khusus UKM untuk kegiatan mahasiswa. Kalau SMA ya ekstrakurikuler. Tapi kan kalau mahasiswa itu bebas 24 jam. Saya nggak pernah pulang dan jarang pulang. Saya fokus di situ, benar-benar memang mendalami waktu itu. Oh, jadi wartawan. Ya kayak wartawan beneran. Kita bikin berita, bikin majalah, bikin koran. Kemudian saya aktif nyari berita sampai Jakarta sampai Bandung kan. Kemudian ikut organisasi pers mahasiswa Indonesia juga ikut gitu. Jadi kalau saya teruskan saya bisa jadi wartawan sebenarnya, jaringan wartawan banyak kayak gitu. Itu yang di dalam kampus, belum kegiatan yang di luar. Ya itu yang di luar itu apa aja itu Pak? Kalau yang di luar banyak, saya ikut LSM juga. Apa itu Pak? Saya LSM-nya unik, saya malah ikut LSM di bidang pertanian. Jadi saya sering diskusi dengan anak pertanian dari TP, dari THP. THP itu teknik pengolahan hasil pertanian. Terus TP itu teknik pertanian. Saya diskusi dengan dosen-dosen pertanian. Terus saya ikut LSM-nya waktu itu namanya apa ya? LSM-nya di bidang pertanian. Aduh lupa. Ada lagi LSM yang lain yang kaitannya dengan bidang saya psikologi itu saya bikin organisasi ini waktu itu namanya Komunitas Peduli Kejiwaan. Komunitasnya banyak itu isinya dari berbagai lintas kampus, kemudian dari berbagai teman-teman perawat dan dokter, dosen juga ada. Kita fokus untuk pendampingan waktu itu orang-orang gangguan jiwa di awal. Itu Pak Heru yang memperkenalkan? Ya saya dan teman-teman, iya kita bikin seminar, bikin diskusi seringnya. Terus ada lagi saya jadi di bidang politik, saya jadi ketua LSM waktu itu dari Uni Eropa itu
namanya apa ya namanya ya, itu sekitaran 2004, itu zamannya Pilpres SBY. Saya jadi ketua di tingkat kabupaten itu, namanya apa ya, banyak banget kegiatan jadinya sampai lupa. Saya itu didanai dari Uni Eropa waktu itu. Kemudian ada LSM kehutanan juga, kita pendampingan masyarakat petani hutan. Keren itu LSM itu juga, namanya Damar, LSM Damar. Ya, banyak ya Pak kegiatan. Banyak kegiatannya, hampir setiap bidang masuk bidang-bidang yang berbeda, nggak hanya fokus satu. Terus ini Pak, saya dengar sebelumnya sebelum kuliah itu katanya pernah daftar ke militer gitu Pak. Kata siapa? Ya, Ya. dengar gitu. Karena memang keluarga saya, basic keluarga besar itu dari militer. Bapak saya tentara. Iya Pak. Ya. Belum tahu itu. Saya tentara, kakak saya polisi, tentara. Yang jadi guru cuma saya. Ya. Kalau mungkin saya dulu nasibnya jadi militer, ya paling kan pangkatnya sudah letkol. Letkol itu melatih 2. Paling tidak jabatannya ya dandian atau wadandian. Jadi kalau kamu tanya tentang militer, mungkin saya juga lumayan memahami, menguasai. Teman saya juga ada yang Iya, pengen masuk gitu Pak. iya. Dari mulai pendaftaran sampai karirnya bagaimana saya paham gitu. Karena memang keluarganya dari situ. Itu. Terus jadi guru itu prosesnya itu gimana itu Pak? Ya. Harus Jadi, jadi ya. guru gitu Pak. Wah, ini dibongkar habis-habisan. Biar lebih kenal gitu dengan Pak Heru kan. Jadi guru itu tidak sengaja. Jadi waktu itu tahun lulus kuliah, kemudian saya iseng-iseng ambil kuliah namanya Akta 4. Kamu tahu ada Akta 4? Tahu ya? Enggak tahu. Dulu ada terakhir program Akta 4 itu tahun 2008. Saya Akta tahun 2006 kalau nggak salah. Itu kuliah 1 tahun. Nanti istilahnya punya sertifikat, itu kayak SIM lah, SIM mengajar. Jadinya karena saya basicnya psikologi, saya ngambil Akta 4, jadi gurunya BPK. Jadi setelah selesai kuliah, ya waktu itu nggak kepikiran terus daftar jadi guru. Nggak kebetulan aja ada pendaftaran CPNS di tahun berapa ya? Tahun 2008 ada, tapi saya belum minat jadi pegawai negeri, apalagi guru. Terus tahun 2009 ada lagi, nah iseng-iseng itu daftar gitu kan, tambah lagi. Itu dalam rentang waktu 1 tahun itu dari 2008 sampai 2009 itu Pak Heru itu kegiatannya itu apa Pak? Wah, banyak sekali Mas, diceritakan sampai besok pagi nggak selesai. Ya, garis besarnya itu Pak. Ya, saya waktu itu saya sudah fokus bisnis. Ah, Ya, apa itu Pak? banyak. Selain bekerja ya, saya kerja di 3 tempat waktu itu, karena saya sudah menikah. Ah, Saya sudah menikah, saya punya anak 1. Saya kerja di 3 tempat. 1 saya jadi ya istilahnya kepala lembaga keuangan. Kemudian anak buah saya sarjana juga, kepala lembaga keuangan. Terus saya di LSM. Terus saya kerja di sebuah dealer otomotif juga. Ini 3 ini kerjanya, kantornya 3. Terus saya juga punya usaha, ada macam-macam, dari fotokopi, pengetikan, rental komputer. Waktu itu kan masih ada ya kayak gitulah, alat tulis. Kemudian saya juga usaha ternak, ada ternak sapi, ternak kelinci. Nah, bayangkan itu saya jam 1 jam 2 malam itu masih ngurusi ternak saya, beneran. Iya. Masih ngurusi kelinci, masih jam 1 jam 2. Itu biasa. Makanya saya tidur itu kalau nanti habis itu masih ngetik, karena menerima pengetikan. Zaman dulu kan komputer masih jarang, laptop masih jarang. tiap hari itu Pak. Setiap hari 24 jam, itu luar biasa. Kemudian saya juga ikut proyek kebetulan kan. Oh iya, ada lagi kerjaan itu, saya jadi apa ya waktu 2000 berapa? Ngurusi proyek Mas. Waduh, proyek itu luar biasa ternyata, kerja di proyek. Proyek apa itu Pak? Waktu itu yang saya bangkrut itu proyek
bikin dermaga. Dermaga Itu kapal pelabuhan. pelabuhan. Nah, saya ngesuk di bidang pengurukan batu yang begitu. Jadi satu dam itu ya, kebetulan waktu itu saya ada dam itu mobil. Iya. Ada dam punya mertua, tak ambil itu aja, tak pakai. Itu satu dam itu isinya paling batu cuma 3. Gede banget kok batunya. Itu buat nguruk laut pantai. Itu saya bangkrut karena tidak dibayar, isinya preman, banyak preman. Itu berapa ton batu buat dibayar? Ini preman. Bangkrut itu Pak? Enggak bangkrut, itu jadi. Ada itu bandara, dermaganya masih di Pantai Gelagah sebelah dengan bandara yang sekarang, Bandara Nia Internasional. Masih ada. Di 2009 kan ada CPNS, tes CPNS ya Pak. Itu daftar itu langsung keterima gitu Pak. Oh iya, alhamdulillah sih keterima. Jadi saya sih nggak ekspektasi keterima ya. Setelah tes di sini, saya pertama kali ke Purbalingga. Setelah tes, kebetulan situasi saya masih ingat November 2009. Saya bangkrut habis-habisan, saya nggak punya uang. Itu ngeri ceritanya. Iya, saya cuma bawa duit 200.000, pinjam mobil, ya, ambil mobil di tempat mertua saya kesini cuma 200.000 aja itu dikasih ibu saya itu. Berangkat ke sini, ngebel teman saya, numpang tidur, ternyata malah dibookingkan hotel itu di dekat Mandiri itu, hotel apa ya? Hotel Kencana apa? Ternyata sudah dibookingkan dan sudah dibayari. Habis itu habis tes ya sudah, nggak dipikir Mas. Nggak dipikir, ternyata nomor saya juga udah hilang, entah kecuci, entah apa itu. Jadi kan karena nggak kepikiran bisa keterima atau enggak, nggak dipikir, jalani aja. Nah, saya tahu itu kan ada pengumuman dari Suara Merdeka. Saya ditelepon sama mas sepupu saya yang ada di Magelang ke Semarang waktu itu. Katanya nama saya ada di Suara Merdeka. Terus jam berapa ya saya dapat koran itu? Jam 2 itu anak buah saya di lembaga keuangan, saya suruh keluar nyari koran itu jam 2 siang. Baru dapat koran. Di zamannya koran gitu. Iya, pengumumannya lewat koran. Ternyata benar. Terus persiapannya itu apa itu Pak? Ada Pak? Ya apa jalani aja itu Pak? Persiapan apa? Buat itu ikut CPNS. Ya kalau standarnya ya belajar. Standarnya belajar karena waktu itu kan jenis soalnya itu ada bahasa Inggris, matematika, kemudian kepribadian. Kepribadian itu kan isinya psikotes itu loh. Jadi kalau soal-soal yang kepribadian itu ada 100-an soal itu ibaratnya saya mungkin sudah lanyah ya, karena basic saya psikologi. Ini harus ngerti kunci-kuncinya jawaban itu bisa. Nah, saya kesulitannya kan di bahasa Inggris dan matematika. Iya beneran, saya jujur nih. Kalau yang soal psikotes, insya Allah saya mampu. Nah, soal bahasa Inggris sama matematika itu saya mengerjakannya ini yang benar-benar menjadi cerita yang apa ya, menarik menurut saya. Itu saya menggunakan kekuatan pikiran bawah sadar. Panjang ini ceritanya. Apa pikiran bawah sadar kan gitu. Jadi ini benar-benar kejadian. Jadi soal itu cuma saya lihat, saya baca tok begini, tanpa saya berpikir, ya saya ngerti jawabannya. Feeling itu Pak? Bukan feeling. Jadi gini Mas, ini simpelnya gini ya. Ini otak itu hardware. Kemudian ada sistemnya itu softwarenya itu pikiran. Otak kanan, otak kiri. Panjang untuk penjelasannya, mungkin di sesi yang lain saja. Kemudian ada pikiran itu ada pikiran sadar, bawah sadar. Pikiran sadar itu potensinya 12,5%, bawah sadar itu lebih gede 87,5%. Nah, kalau manusia bisa menggunakan kekuatan pikiran bawah sadar, otomatis memori-memori yang tersimpan dulu, yang pernah dipelajari, itu akan bisa muncul. Tapi itu bukan barang gampang. Karena di situ ada penyekatnya, penyekat antara pikiran bawah sadar dan pikiran sadar, namanya faktor efek. Nah, itu kalau mau belajar psikologi, faktor efek. Kalau bisa menembus batas itu, Anda bisa memanfaatkan kekuatan pikiran bawah sadar. Kayak baru tahu itu saya ada. Iya kan?
setelah dengar kabar keterima jadi PNS itu Pak, itu kayak respon Pak Heru itu sama tindakan setelahnya itu apa Pak? Waduh, respon saya ya galau antara seneng dan susah. Kenapa? Karena waktu itu saya lagi banyak kerjaan, kemudian kalau tidak diambil waktu itu denda 10 juta, ini kan diambil apa tidak dan sebagainya. Pekerjaan lagi nanggung semuanya. Akhirnya dengan berbagai macam pertimbangan, dan pertimbangan terakhir saya itu karena posisi saya, istri saya itu hamil anak kedua. Jadi saya berdoa kan, sholat istiqomah. Itu begini, mungkin ini rezeki saya, makanya saya ambil kesempatan itu. Karena saya dengan rezeki saya. Ya udah saya ambil aja. Itu diterima jadi PNS itu langsung dioper ke SMA sini atau? Iya, langsung SMA Jombang. Karena waktu itu memang karena prosesnya itu dari kepala sekolah masing-masing itu mengajukan kebutuhan ke dinas pendidikan, lalu ke Menpan atau apa ya? Oh enggak nih, dulu yang mengadakan itu panitia dari BKD Kabupaten. Jadi SK saya waktu itu CPNS-nya SK Kabupaten. Meskipun sekarang kita sudah jadi pegawai provinsi, sudah pengalihan ke gubernur. Ya kalau lah Pak, antara senang dan saatnya saya sudah asik berwirausaha. Ya berarti hitungannya udah lama ya Pak di sini Pak? Ya jalan 10 tahun lebih. Ya, terus kayak start di sini tuh apa yang peranan yang langsung diambil itu, gerakan itu apa aja Pak? Waktu itu masih adaptasi ya, karena sesuatu baru semua ya, sesuatu yang baru semua bagi saya. Dunia pendidikan itu bagi saya hal yang baru. Ya mengalir saja, saya mengalir, kemudian saya ada pertanyaan yang menarik dari kepala sekolah. Pak Heru, kemampuannya apa? Saya nggak punya kemampuan yang khusus Pak, tapi insya Allah beberapa skill ada, diantaranya ini ya. Karena selain jadi guru kan ada tugas tambahan. Nah, waktu itu saya dikasih tugas tambahan jadi pembina pencak silat. Pernah Pak? Pernah. Dan alhamdulillah setiap event juara terus, anak-anak ada yang juara. Di Popda, di P2SN ya, selalu juara. Saya jadi pembina pencak itu agak 2 atau 3 tahun. Selain pembina pencak itu sebelumnya juga pembina apa Pak? Ya itu pertama itu. Setelah itu baru pernah jadi pembina pramuka. Terus jadi pembina damping misalnya. Kita ambil kegiatan outbound kita. Terus di luar saya kan aktif di SAR di Purbalingga sejak 2000. Aktif Pak? Iya. Saya sampai bikin 2 SAR. Yang pertama itu SAR Perwira, itu sama Pak siapa itu Satpol PP Pak Giarto, masih sekarang SAR Perwira. Yang kedua tahun 2014 banyak bikin lagi namanya PRC, Purbalingga Reaksi Cepat, masih sampai sekarang, sama Pak Seno Aji orang Damkar di WD, masih aktif semua. Tapi saya turun gunung sudah tidak aktif di sana. Tapi sekarang udah nggak aktif gitu? Tidak. Paling kalau misalnya ada kejadian besar, karena saya sekarang fokus ke terapi. Jadi ketika 2000 berapa ya, ketika di BPD itu sudah ada Pusdalop, pusat pengendalian logistik, sudah merekrut relawan, saya beristirahat, kemudian saya fokus ngurusi terapi sampai sekarang.